صلاة الله سلام Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar. Dan kita masuk pada halaman ke-272 pada poin ke-83, keutamaan penyambung silaturahim. Baik, kita akan baca hadisnya, baru kita terangkan, kecilkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, dan Anas ini adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra daripada Ummu Sulaim atau dikenal dengan Rumaisa bintu Milhan, di mana Ummu Sulaim saat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, banyak wanita-wanita Ansar yang ingin menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Ada di antara mereka yang melepaskan cincin, kalung, gelang emas-emas mereka untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Lah, Ummu Sulaim ini tidak memiliki apapun yang bisa disedekahkan. Dia hanya memiliki seorang putra namanya Anas ibnu Malik. Sehingga karena dia juga ingin membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan dakwah, makanya kemudian dia membawa Anas ibn Malik radhiyallahu an menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan pembantu Rasul. Anggap saja sebagai bentuk bantuan kepada Rasul yang tidak bisa lagi memberikan kecuali hanya putranya saja. Jadi yang lain memberikan harta, emas, perak dan yang semacamnya, dia tidak bisa karena memang tidak punya. Dia hanya punya Anas ibn Malik, maka dia menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi, dan Rasul senang hati menerimanya. Akhirnya Anas pun membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 10 tahun lamanya. Artinya membantu Rasul sampai wafat. Dan Anas ibn Malik mendapatkan doa Rasul, di mana Anas dimintakan Rasul kepada Allah agar dipanjangkan usianya dan diperbanyak keturunannya serta diluaskan rezekinya, dan tiga-tiganya dikabulkan. Dia jadi orang kaya, usianya juga sangat lama, dan keturunannya sampai 100 orang lebih.
Lah Anas ibn Malik juga salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari deretan 7 sahabat yang sangat terkenal dalam periwayatan hadis. Baik, Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan juga dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat anjuran agar menyambung silaturahim dan penjelasan bahwa silaturahim bisa mendatangkan redha Allah dan pahala akhirat. Bahkan dalam hadis ini, dengan silaturahim bisa memperpanjang umur dan meluaskan rizki. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa banyak perkara selain silaturahim yang merupakan mafatihur rizki, pintu atau kunci-kunci rizki. Di antaranya disebutkan oleh para ulama tentang kunci-kunci rizki itu. Pertama, kalau kita ingin diluaskan rizki kita atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rizki, maka hal yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan itu disebutkan di banyak ayat dalam Quran. Sebut saja surah Talaq ayat 2 sampai 3. Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya menjalankan perintah dengan kepatuhan dan mau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka dipastikan Allah akan mudahkan jalan hidupnya. Yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan jadikan dalam kehidupannya jalan-jalan keluar. Kalau dia ada masalah, pasti akan dimudahkan untuk menguraikannya. Kalau dia ada kesulitan, pasti ada saja caranya untuk melepaskannya. Kalau dia ada bahaya, mudah saja bagi dia untuk terhindar dari bahaya itu. Makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan lebih daripada itu, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi takwa itu salah satu bentuk perkara yang bisa memudahkan orang mencari rizki. Makanya jangan tertipu dengan bisikan syaitan, karena setan ini terkadang membisikkan di telinga itu, ya'idukumul faqra, supaya kita ditakut-takuti dengan kefakiran. Contoh umpamanya ada orang yang sedang berjualan, entah makanan, entah barang-barang dan yang lainnya, sedang rame-ramenya. Tiba-tiba kemudian datang suara azan yang memanggil untuk salat. Maka jangan terkena waswas syaitan dan mengatakan, sayang kali kalau saya tutup warung saya kemudian saya salat. Ini bisa menghambat rizki, melarikan pelanggan.
Pikiran seperti ini adalah pikiran yang sempit dan picik. Justru kalau dia menutup tokonya kemudian salat, artinya mendahulukan Allah daripada dunia, justru Allah akan menambahkan rizkinya. Yakin dan percaya. Adapun kemudian was-was yang tadi ada pada hati seorang pedagang itu, nanti kalau saya tinggalkan, nanti mereka kabur, nanti mereka tak datang lagi, nanti mereka kecewa. Itu was-was syaitan, ya'idukumul faqra, menjanjikan kefakiran. Justru kalau melaksanakan salat, maka Allah akan membuat dia mudah untuk mencari rizki, karena takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan itu sebab luasnya rizki. Yang kedua, bertobat dan istighfar, artinya menjauh daripada dosa dan lisannya terus mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Karena kita tahu bahwa dosa itu penghalang rizki yang pertama. Innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Allah akan mengharamkan seorang hamba dari rizkinya karena dosa yang dilakukannya. Sementara tobat dan istighfar itu justru akan membuka rizkinya. Makanya Allah mengatakan ketika berfirman kisah Nabi Allah Hud yang berceramah di hadapan kaumnya, apa kata Nabi Hud? Ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Nanti Allah akan kirim hujan yang deras untuk kalian, dan Allah akan tambahkan kekuatan di atas kekuatan untuk kalian, dan jangan sampai berpaling seperti orang-orang yang melakukan dosa. Dari sini kita tahu bahwa istighfar itu membawa rizki. Apalagi Nabi SAW terang-terangan mengatakan, man lazimal istighfar, siapapun yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin faraja wa min kulli hammin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang melazimkan istighfar, kata Rasul, maka istighfar itu bisa membuka sempitnya dada, bisa membuat jalan keluar saat kesulitan, dan membukakan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sabda Nabi. Kita harus yakin dengan apa yang dikatakan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, al-infaq fi sabilillah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman di dalam Al-Quran, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dalam surah As-Sabah 39 Allah mengatakan, katakan ya Muhammad, sesungguhnya Rabbku yang membentangkan rizki diberikan kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya, dan dia pun mentakdirkannya. Maka apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, pasti Allah akan menggantinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Bahkan dalam ayat lain, faman qudira alaihi rizqu falyunfik. Kalau kita sedang disempitkan rizkinya, perbanyak infak supaya luas. Jadi infak juga bisa mempermudah rizki kita. Bahkan ada seorang bapak, dulunya ekonominya tidak terlampau baik.
tapi setelah merawat anak-anak yatim di rumahnya, Allah Subhanahu wa taala luaskan rizkinya. Akhirnya dia jadi pengusaha. Dan itu bercerita langsung kepada saya. Ustaz, saya ini semenjak menampung anak yatim di rumah saya, mengangkatnya menjadi anak, usaha saya lancar jaya. Buka ini tidak pernah bangkrut, buka itu tidak pernah bangkrut. Apa ini barakah karena saya menolong anak yatim? Saya katakan ya. Karena memelihara anak yatim itu juga infak terbesar, bisa membukakan rizki. Kemudian yang keempat, al-ihsan ila dhu'afa, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Karena Rasul yang mengatakan hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'aifikum, tidaklah kalian ditolong atau diberikan rizki kecuali karena ada orang-orang lemah di sekitar kalian yang mendoakan. Jadi jangan remehkan orang-orang susah di sekeliling kita, bantu mereka. Bisa saja doanya melesat ke langit. Ketika doanya mudah-mudahan bapak ibu yang menyumbang, yang membantu dimudahkan rizkinya, didengar Allah, dan betul-betul Allah memudahkan rizki kita. Kemudian juga yang kelima, istihdharul qalbi fil ibadati. Cobalah selalu menghadirkan hati saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saat beribadah, salat, puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran, zikir dan yang semacamnya, disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Karena banyak orang-orang yang beribadah tidak khusyuk itu hanya sekedar menampilkan kehusuan badannya. Salat memang tidak bergerak, tidak banyak main-main, tapi hatinya tidak tenang. Hatinya mikirkan urusan dunia dan dunia saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan. Wahai anak Adam, berikan waktu hatimu untuk beribadah kepada diriku. Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asuddu faqrak, dan akan menutup kefakiranmu. Wa illam taf'al mala'ta yadaka syughlan, mala'tu yadaka syughlan walam ashud faqrak. Kalau engkau tidak melakukannya, aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis kursi, Allah mengatakan, wahai anak Adam, tafarrag bi ibadati, luangkan waktumu untuk ibadah. Jangan sibuk terus dengan dunia. Waktunya salat, waktunya ngaji, waktunya baca Quran. Jangan 24 jam itu dari mulai melek sampai tidur lagi hanya dunia dan dunia saja. Hatinya kosong dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah menjanjikan kalau seandainya kita ini sesibuk apapun ngurus dunia, maka luangkan waktu untuk ibadah. Berikan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti kalau tidak, Allah akan penuhi hatinya dengan kesibukan. Bahkan Allah tidak akan tutup kefakirannya. Makna kefakiran di sini belum tentu maksudnya hartanya berkurang, tidak. Tapi kefakiran hati. Harta banyak tapi tak tenang. Harta banyak penyakit. Harta banyak anaknya durhaka. Harta banyak masalahnya. Gak akan tenang. Tidur asih bangun-bangun terus terkaget-kaget. Siang tidak bisa berfikir dan begitu seterusnya. Lalu apa gunanya hidup kalau tidak tenang dan bahagia? Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, syukrullahi ala ni'amil mawjudah,
biasakan bersyukur terhadap nikmat yang ada dalam genggaman. Ibu punya rumah walaupun ngontrak, alhamdulillah. Ibu punya kendaraan walaupun masih nyicil, alhamdulillah. Ibu masih bisa makan, nampak kulkas ada isinya walaupun hanya untuk seminggu, alhamdulillah. Syukuri nikmat yang ada di tangan kita ini. Jangan sampai kufur, artinya jangan sampai mengeluh. Karena kalau seandainya kita ini tidak pandai bersyukur akan nikmat yang ada di tangan kita ini, maka Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, ku tambah nikmat. Kalau kalian kufur, ingat azabku sangat pedih. Kemudian yang nomor 7, az-zawaj, menikah. Anak-anak muda yang belum menikah, menikah, karena menikah juga salah satu yang bisa mendatangkan kekayaan. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara pekerjaannya tidak cukup, sementara usia menikahnya sudah ada, kemudian ditahan-tahan. Kapan lu nikah? Tunggu sampai aku bisa punya rumah, punya kendaraan. Gak mungkin, Bu. Orang yang punya rumah, punya kendaraan itu tidak mungkin dimiliki kecuali kalau orang tuanya kaya, dapat warisan. Kalau tidak dapat warisan, mengandalkan kekuatan fisiknya, mengumpulkan itu bisa, tapi lama waktunya. Nanti di usia 40 tahun jadi bujang lapu kan, Bu. Tinggal laku lagi, ya laku. Tapi nanti kalau punya anak, udah nikahnya usia 40 tahun lebih, dapat pasangan yang tua lagi, akhirnya anaknya tidak banyak, dapat 1 atau 2, kan masalah. Nah, jadi menikah enggak masalah, karena menikah itu Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kalian merasa fakir, nanti kalau sudah nikah Allah berikan kekayaan. Ya contohnya kita lah, ibu, saya dan siapapun kan. Dulu enggak punya apa-apa. Setelah menikah dengan suami, kemudian ya sedikit demi sedikit kumpul uang, cicil rumah, beli kendaraan, dan begitu. Akhirnya punya semuanya. Kemudian yang nomor 8, al-mutaba'atu bainal haji wal umrah. Kalau memang kita punya rezeki haji dan umrah. Karena Rasul mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Ikutilah haji dengan umrah karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran. Jangan takut orang kalau umrah atau haji hilang uangnya, Allah kembalikan dengan caranya. Kemudian yang nomor 9, al-akhdhu bi asbabil kasbi. Mengambil dengan sebab-sebab, bukan hanya bertawakal. Ya pertama tawakal, menyandarkan hati hanya meminta rizki kepada Allah, kemudian mengambil sebab dengan cara bekerja. Karena bagaimanapun Allah menjadikan bumi ini mudah untuk kita berjalan di atasnya. Bisa berjalan, bisa lari, naik kendaraan. Tujuannya adalah supaya mampu mencari nafkah di situ. Maka dari sini kita tahu bahwa sebab-sebab rezeki itu, Bu, ada yang bersifat duniawi, ada yang bersifat ukhrawi, ya. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah yang disebutkan dalam hadis yang kita bahas ini, menyambung silaturahim, terutama kepada orang tua, kemudian kepada kerabat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi saya katakan bahwa sebab-sebab rizki itu, datangnya rizki, ada yang sebabnya agama, seperti bertakwa, istighfar, berdoa, tawakal, silaturahim, berbuat baik kepada orang lemah, gitu ya. Itu semua sebab-sebab agama. Ada juga sebab-sebab dunia, seperti mencari rizki pagi-pagi, karena pagi-pagi itu waktu berkah. Rasul mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Lihat, saya lihat
di Batam ini orang-orang Cina yang agamanya beda dengan kita, Bu. Terkadang sebelum subuh mereka sudah buka jendela, sudah buka pintu, sudah bangun mereka. Ya. Tapi kita orang Islam kadang-kadang malas. Ada yang bangunnya jam 6, ada yang bangun jam 7, sholat subuh pun tidak kadang-kadang. Makanya wajar mereka kaya-kaya, kita miskin-miskin, karena mereka semangat mencari rezeki. Ya. Jadi bangun pagi-pagi, berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan rezeki. Yang kedua, sungguh-sungguh di dalam mencari rezeki. Kemudian yang ketiga, as-sidqu wal amanah, jujur dan amanah saat mencari rezeki. Jujur, amanah saat mencari rezeki. Kemudian juga yang keempat, melaksanakan salat. Kemudian juga hijrah. Termasuk juga ambil barokah-barokah dalam bermuamalah. Jangan riba, jangan zalim, jangan tipu, jangan goror, dan begitu seterusnya. Ya. Ini diantara mafatihur rizki namanya, Bu. Jadi hadis yang kita bahas ini adalah kunci-kunci supaya luas rizkinya. Kemudian yang kedua, hadis di sini juga menunjukkan apa? Sebab-sebab dipanjangkan umur. Wa yunsa'alahu fi atharihi. Dan umurnya akan dipanjangkan. Tentu amalan-amalan yang bisa memanjangkan umur selain daripada hadis ini, ya, ada juga amalan-amalan yang lainnya yang bisa memperpanjang umur kita. Yang pertama tentu adalah bersilaturahim. Berdasarkan hadis ini dan hadis yang lainnya, silaturahim tazidu fil umri. Silaturahim itu bisa menambah umur. Ada juga yang kedua, berusaha untuk memperbaiki akhlak, berbuat baik kepada tetangga. Ini juga bisa menambahkan umur. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasul mengatakan, silaturrahim wa husnul khuluqi wa husnul jiwari yu'ammarani ad-diyari wa yazidani fil a'mari. Kata Rasul, bersilaturahim, akhlak yang baik, berbuat baik kepada tetangga, itu semua bisa memakmurkan rumah dan menambah umur. Jadi kalau umur ingin panjang, maka baik-baiklah kepada tetangga. Kemudian berusaha berakhlak mulia. Karena bagaimanapun akhlak ini terkadang lebih tinggi tingkatannya dengan ibadah-ibadah sunnah. Karena Rasul mengatakan, innal mu'min la yudrika bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Orang mukmin ini dengan akhlaknya yang mulia bisa lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang ahli puasa dan ahli salat malam. Jadi ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ayajazu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Lemahkah kalian, kata Rasul di hadapan para sahabat nih, untuk setiap hari mendapatkan kebaikan 1000 kebaikan? Maka di antara para sahabat yang duduk di situ bertanya, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Bagaimana caranya ya Rasul setiap hari kita mendapatkan 1000 kebaikan itu? Maka Rasul mengatakan, yusabbihu mi'ata tasbiha fayuktabu lahu alfa hasanatin au yakhuttu anhu alfa khati'ah. Bertasbihlah 100 kali, maka akan dicatat 1000 kebaikan atau dihapus 1000 kesalahan. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan,
bahwa orang yang bertasbih setiap hari 100 kali, maka dia mendapatkan 1000 kebaikan. Kalau pikir-pikir Bu, 1000 kebaikan itu berapa lama kita habiskan kalau umur kita pendek itu? Pasti 1000 kebaikan itu memerlukan umur panjang untuk melakukannya. Karena kalau waktunya pendek, tidak mungkin mengumpulkan sebanyak itu kebaikan kan. Artinya di sini bahwa banyak berzikir itu bisa memperpanjang umur gitu maksudnya. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah al-iktsar minas salati fil haramaini syarifaini. Perbanyak salat di dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau ibu bisa umrah gitu ya, kalaupun tidak bisa haji, mumpung di sana banyakkan salat, salat wajib, salat sunnah. Kan salat sunnah banyak, bisa duha, bisa witir, tahajud, tahiyatul masjid, macam-macam, salat wudu, ya kan? Ini enggak gitu ya. Banyak orang yang umroh ke sana lebih sibuk jalan-jalan, touring ke sana kemari. Sibuk selfie, foto sana, foto sini, jalan sana, jalan sini, seharian jalan capek kaki, mau sholat dah malas. Ya. Jadi kenapa demikian? Karena 1 kali sholat saja di sana, apalagi di Masjidil Haram itu 100.000 kali sholat loh Bu. Itu kita butuh umur berapa itu? Supaya kita bisa sholat sebanyak 100.000 kali sholat itu kan membutuhkan umur panjang Bu. Maka orang yang sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi bisa memperpanjang umur. Kemudian yang kelima, hudur al-majalis lil ilmi. Hadir di majelis-majelis ilmu kayak begini Bu. Hadir di majelis-majelis ilmu. Karena Rasul mengatakan man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjita man hajjatuhu. Tidaklah seseorang menyengaja datang ke masjid, tidak ada yang dikehendaki kecuali untuk mengajar atau belajar, maka dia seolah-olah mendapatkan pahala haji dengan sempurna. Kalau orang susah mengumpulkan uang untuk haji itu kan perlu waktu Bu. Kalau orang kaya ya, tapi umumnya orang susah, orang-orang yang di desa yang kerja hanya buruh tani, atau mungkin di kota yang buruh ngojek dan yang semacamnya, itu harus berapa lama coba? Kalau tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkan harta sebanyak itu. Tapi cukup belajar, datang ke majelis ilmu saja, baik dalam rangka mengajar atau belajar, maka itu sudah seolah-olah panjang umurnya mendapatkan pahala banyak. Kemudian yang keenam, di antara yang menyebabkan panjang umur juga adalah seseorang mencari pahala pada setiap ucapan atau amalan, bagaimanapun caranya. Artinya ucapannya bagaimana kalau ngomong dapat pahala, perbuatannya kalau bergerak dapat pahala, macam mana caranya? Itulah yang dipikirkan. Artinya seperti kalau bicara jaga mulut. Nanti kalau ibu kasar mulutnya Bu, menyinggung orang lain, nanti didoakan pendek umur. Pemain tetangga, ibu kasari ngomongnya nggak jelas gitu ya, tetangganya marah, akhirnya melanat ibu. Oh, pantasnya kau mati aja mamanya kan. Itu kan mendoakan pendek umur jadinya kan Bu. Ya. Tapi kalau ngomongnya baik, perbuatannya baik, amalannya juga baik, pasti banyak yang mendoakan supaya panjang umurnya, berkah hidupnya. Maka jaga ucapan dan jaga sikap itu juga bisa memperbanyak umur. Ini dari segi syar'inya tentunya Bu. Kalau dari segi dunianya, ya tentu jaga kesehatan, ya, jaga makan, jaga kesehatan, kemudian jangan melakukan hal-hal yang membawa penyakit seperti ya tidurnya tengah malam gitu ya.
jarang bangun pagi dan begitu seterusnya. Ya, jarang olahraga dan yang semacamnya, itu kan perkara-perkara dunia kan. Ya, kalau ingin panjang umurnya. Tapi tentu panjang umur di sini adalah yang baik amalannya, Bu. Karena memang panjang umur sendiri bisa tercela, bisa terpuji. Kapan tercela, kapan terpuji? Rasul yang mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, yang panjang umurnya bagus amalannya, tapi seburuk-buruk kalian yang panjang umurnya jelek pula amalannya. Jadi umur yang panjang dan berkah itu kalau diisi dengan amal-amal soleh. Tentu kalimat panjang umur di sini ada dua penafsiran, Bu. Ada memang betul-betul dipanjangkan, maksudnya ditambah umurnya, yang harusnya ditakdirkan 50 jadi ditambah 60 dalam catatan malaikat tentunya. Tapi ada juga yang dimaksud panjang umur itu mungkin usianya sudah ditakdirkan 50, tapi setelah kematiannya kebaikannya dikenang, seolah-olah orangnya masih hidup. Kebaikannya dibicarakan seolah-olah orangnya belum mati. Itu juga panjang umur, walaupun sudah meninggal tapi didoakan oleh orang-orang dengan doa yang baik. Ya, itu juga makna daripada panjang umur. Lah salah satu yang bisa memanjangkan umur dalam bab yang kita kaji di sini juga silaturahim. Ya, jadi pertama silaturahim ini bisa meluaskan rizki, bisa memperpanjang umur. Meluaskan rizki ada dua. Maksudnya diluaskan memang kekayaannya ditambah, atau mungkin kekayaannya tidak ditambah tapi berkahnya yang ditambah. Berkahnya yang ditambah, anaknya soleh, soleha, pasangannya juga soleh, soleha, rumahnya walaupun ya sederhana tidak pernah bocor, kendaraannya walaupun ya tahun-tahun Belanda tapi tidak pernah mogok, ya, makanan yang dimakan pun buat sehat, itu kan berkah namanya, Bu ya. Jadi di antara hal yang disebutkan di sini memperpanjang umur dan meluaskan rizki, kata Rasul faliyasil rahimahu. Perhatikan bukunya di sini. Kata pengarang, dalam hadis ini terdapat anjuran agar menyambung tali silaturahim dan penjelasan bahwa hal tersebut di samping akan mendatangkan ridha Allah dan pahala akhirat, juga akan mendatangkan pahala yang disegerakan, yaitu diperolehnya perkara yang paling dicintai oleh seorang hamba, di mana menyambung tali silaturahim merupakan sebab keluasan rizki dan panjang umur. Karena luasnya rizki, panjang umur kan semua orang pengen kan, Bu. Udah panjang umurnya, kaya raya, siapa yang tidak ingin, ya kan? Kalau bisa nambah 100 tahun lagi, 100 tahun lagi dia hidup. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan pada segala yang diinginkan itu satu sebab dan jalan untuk memperolehnya. Artinya Allah tahu caranya, bagaimana Allah membuat orang itu kaya atau orang itu panjang umurnya. Allah tahu caranya. Hal ini berjalan di atas satu landasan, maksudnya kaidah, yaitu termasuk dari hikmah dan pujiannya, dia telah menjadikan balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Jadi ada kaidah yang mengatakan al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Karena dia sudah bersilaturahim, maka sebagai imbalan dan balasannya dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Karena biasanya contoh mamanya, Bu, bersilaturahim dengan kerabat, dengan saudara, dengan teman, yang tadinya tidak ada informasi pekerjaan, ada informasi pekerjaan. Yang tadinya tidak ada informasi soal bisnis, dapat informasi, dan begitu seterusnya, ya, secara dunianya. Sebagaimana dia menyambung tali silaturahim dengan berbakti, melakukan kebaikan dan menggembirakan hati-hati mereka, maka Allah akan menyambungkan umur dan rizkinya. Jadi setelah kita menyambung silaturahim, Allah sambung kita, serta membuka pintu-pintu rezeki dan berkah untuknya yang tidak bisa diperoleh tanpa adanya sebab yang mulia ini. Sebagaimana juga kesehatan,
udara yang bersih, makanan yang baik, serta penggunaan hal-hal yang dapat menguatkan badan dan hati termasuk sebab-sebab yang bisa memperpanjang umur. Maka begitu juga menyambung silaturahim, Allah menjadikannya sebab rabbani itu. Sebab-sebab yang bisa mendatangkan perkara yang dicintai dari dunia ada dua macam. Satu, perkara-perkara yang bisa dirasakan, yaitu yang bisa dirasakan oleh panca indera dan dipahami oleh akal. Jadi sebab-sebab yang bisa mendatangkan perkara yang dicintai dari dunia ini ada dua macam. Maksudnya perkara-perkara yang dirasakan seperti rumah yang kita tempati, makanan yang kita makan, kendaraan yang kita naiki, dan begitu seterusnya. Itu juga bisa menyenangkan kan Bu? Sebab kalau tidak punya rumah kan stres kita. Si ngontrak, setiap bulan was-was mau bayar. Ataupun mamanya punya kendaraan si mogok, pusing nanti. Cemana ini, berapa nih? Harus bayar ke bengkel. Ya. Jadi itu perkara-perkara dunia yang bisa dilihat panca indera. Yang kedua, perkara-perkara rabbani, yaitu yang telah ditentukan oleh Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Zat yang semua sebab-sebab dan perkara-perkara di alam ini tunduk pada kehendaknya. Zat yang menjamin kecukupan bagi orang-orang yang bersandar kepadanya dan menjanjikan rezeki serta jalan keluar dari kesempitan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan berikan jalan keluar baginya dan Dia akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Rasul mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bahkan menambahnya. Maka bagaimana dengan sedekah dan memberi hadiah kepada kerabat dan keluarga? Tentu akan lebih lagi. Artinya begini Bu, kalau secara umum sedekah itu bisa menambah rizki kepada orang lain loh ya, maksudnya. Bagaimana pula sedekah kepada orang tua, saudara dan kerabat? Tentu lebih lagi. Selain daripada dapat pahala, yang kedua diluaskan rizkinya, yang ketiga dapat bersilaturahim. Jadi banyak pahala yang akan didapat. Nah, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa niat seseorang yang amalannya itu mendatangkan pahala di dunia tidak akan berpengaruh walaupun niatnya itu adalah untuk mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat. Sesungguhnya Allah dengan hikmah dan rahmatnya memberikan pahala yang disegerakan dan yang ditunda di akhirat. Tentu yang disegerakan adalah rizki yang melimpah. Umur yang panjang itu namanya rizki yang disegerakan. Di akhirat ya tentu maksudnya sorga. Allah menjanjikan hal tersebut bagi orang-orang yang beramal, karena harapan dan perasaan tersebut akan menyemangati orang-orang yang beramal dan mendorong keinginannya untuk berbuat baik, sebagaimana ancaman atas tindakan jahat dan penyebutan hukumannya termasuk di antara hal-hal yang dengannya Allah menakut-nakuti para hambanya dan mendorong mereka untuk meninggalkan dosa dan kejahatan. Seorang mukmin yang jujur ketika melakukan dan meninggalkan sesuatu hendaklah dia ikhlas karena Allah dan meminta pertolongan dengan apa yang terkandung dalam amalan-amalan berupa motivasi yang bermacam-macam demi niat yang tinggi. Allah lah sang pemberi taufik. Intinya bahwa bersilaturahim ini satu di antara sekian banyak amalan yang membuka rizki dan satu di antara sekian banyak yang bisa memperpanjang umur. Wallahu a'lam. Baik, satu hadis saja silakan sebelum saya tutup kita buka tanya.